Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Ya, pada sesi kali ini kita akan belajar terkait dengan conceptual framework for financial reporting ya. Untuk mata kuliah Principles of Financial Accounting ya. Pada kesempatan kali ini ya, lebih akan kita bahas terkait dengan rangka konseptual ya. Jadi sebelum teman-teman menyusun sebuah laporan keuangan, apakah ada aturan-aturan khusus atau aturan-aturan yang harus kita penuhi terkait dengan penyusunan sebuah laporan keuangan ya. Ya. Pada sesi kali ini ada beberapa agenda yang akan kita bahas ya. Yang pertama ya, terutama terkait kenapa ya dibutuhkan suatu rangka konseptual pelaporan atas keuangan ya. Lalu nanti kita akan belajar terkait dengan segitiga piramida terbalik ya. Nah, apa itu ya? Nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya ya. Nah, mengapa ya suatu kerangka pelaporan atau konseptual dari pelaporan keuangan itu sangat dibutuhkan ya oleh ya para pengguna atau di sini para penyusun sebuah laporan keuangan pada dasarnya ya teman-teman, karena ada 3 faktor ya. Yang pertama adalah needs ya. Nah, conceptual framework itu pada dasarnya ya dibangun ya untuk ya sebagai rangka. Apabila ya diibaratkan manusia ya, manusia dapat berdiri karena ada rangkanya atau tulangnya. Nah, hampir sama seperti di dunia akuntansi ya teman-teman. Sebelum ya kita ya mencapai tujuan yang kita mau ya, alangkah lebih baiknya kita menyusun sebuah rencana. Nah, kalau kita bahas dari segi akuntansi ya harus ada rangkanya. Tujuannya ke depan itu mau seperti apa ya. Nah, inilah ya alasan kenapa ya adanya suatu rangka konseptual. Nah, yang pertama adalah kita lihat dari segi pandang needs ya. Needs for a conceptual framework ya. Yang pertama sebagai rule making ya. Nah, aturan dasar yang harus dipenuhi oleh para penyusun sebuah laporan keuangan atau para pelaku bisnis ya, di sini para UMKM ya terutama yang ingin menyusun sebuah laporan keuangan di mana tahun depan ingin menargetkan laba atau ingin ya menyusun sebuah laporan keuangan yang menyajikan aset yang lebih banyak atau efisien. Bagaimanakah caranya ya? Apakah ada suatu strategi khusus ya? Nah, terutama di sini kita harus ya memperhatikan aturan-aturan dasar. Nah, itulah kenapa dibutuhkannya rangka konseptual pelaporan keuangan. Nah, ini adalah ada ISP ya. Jadi ada lembaga internasional yang menjadi payung ya atas pelaporan keuangan. Nah, kalau di Indonesia seperti yang kita ketahui ya teman-teman, ada IAI ya, Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, kalau di luar ada suatu lembaga ya, IASB ya. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah alasan pertama kenapa dibutuhkan ya rangka konseptual. Lalu yang kedua ya, kita belajar dari segi development-nya. Nah, development of conceptual framework-nya. Jadi teman-teman, kenapa dibutuhkan suatu rangka konseptual atas pelaporan keuangan? Karena didasarkan pada satu, tadi aturan khusus ya, kebutuhan ya. Lalu yang ketiga development ya. Bagaimanakah aturan-aturan tersebut secara berkala periodik dapat ya berubah seiring dengan perkembangan zaman ya terutama. Nah, kalau di Indonesia update terbaru terkait dengan PSAK pelaporan aset ya. Nah, jadi di sini kita sebagai seorang akuntan ya atau bergerak di bidang akuntansi harus tahu ya terkait dengan aturan-aturan khusus ya yang ada khususnya untuk menyusun sebuah laporan keuangan. Oke. Nah, untuk selanjutnya teman-teman ya, teman-teman di sini akan belajar terkait dengan segitiga piramida terbalik ya. Setelah kita tahu sebelumnya bahwa kenapa ya dibutuhkan suatu rangka konseptual ya atas pelaporan keuangan. Ya, selanjutnya kita belajar terkait dengan segitiga piramida terbalik. Nah, dimulai dari first level. Nah, first level ya di sini ada objektif. Artinya apa? Bahwa
rerangka konseptual penyusunan atas laporan keuangan ya ada ya karena untuk memberikan informasi. Pada dasarnya ya suatu keputusan ya dibuat pasti ya ada tujuannya. Nah, di sini adanya framework for financial reporting adalah untuk memberikan informasi. Nah, karena ya kalau kita seperti yang kita ketahui, akuntansi bertujuan untuk ya memberikan informasi tentang tentang apa? Informasi keuangan dan non keuangan. Nah, untuk memberikan informasi tersebut ya, teman-teman di sini membutuhkan ya rerangkanya ya, aturan-aturan khusus yang terbaik ya untuk menyajikan informasi kepada para pengguna eksternal ya, yang mana nanti akan berguna. Bergunanya kapan? Bergunanya saat ini dan di masa yang akan datang. Di masa yang akan datang ya berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kebijakan pengambilan keputusan ya, ada investor, ada lenders ya, ada juga creditors ya. Nah, kalau creditors terkait dengan apa ya? Terkait dengan setoran modal ya yang ada di usaha. Lalu juga investor terkait dengan contoh ya, teman-teman. Apabila ya kita sebagai pelaku usaha ingin mendapatkan dana dari pihak ketiga, ada investor yang masuk. Nah, investor tersebut ya mensyaratkan bahwa oke, saya harus melihat laporan keuangan kamu dulu ya. Nah, sudah berjalan berapa lama usaha ini ya, maka kita sebagai pelaku usaha, ini laporan keuangan saya, ada rasio-rasio keuangan, atau di sini juga ada informasi non keuangan juga yang dilihat oleh para investor. Nah, setelah itu investor pasti akan menilai bahwa pelaku usaha atau perusahaan ini layak untuk didanai. Nah, itulah kenapa ya laporan keuangan itu sangat penting. Nah, untuk ya mendapatkan penilaian yang baik dari investor, nah disinilah ya kita belajar terkait dengan framework, artinya rerangka konseptual atas pelaporan keuangan. Nah, setelah kita menentukan tujuannya, teman-teman, kita masuk ke second levelnya ya. Dari bawah dulu langsung kita naik ke yang kedua ya. Nah, yang kedua di sini ada kualitatif karakteristik dan elemennya. Jadi, karena informasi yang disajikan untuk pengguna eksternal berupa informasi keuangan dan non keuangan, maka informasi keuangan ya dilihat dari pos-pos atau elemen-elemen yang ada di laporan keuangan. Contohnya adalah ada aset, liabilitas, ekuitas, income, dan expense. Nah, informasi non keuangan ya dilihat ya dari segi kualitatifnya, fundamental quality, dan di sini ada engaging qualities ya. Jadi kalau contohnya seperti apa Bu ya? Contohnya adalah ya informasi terkait sustainability reporting. Jadi laporan berkelanjutan. Yang kedua terkait dengan laporan tanggung jawab sosial. Nah, kenapa kok laporan tanggung jawab sosial sangat dibutuhkan ya oleh para pengguna eksternal? Karena di sini menandakan bahwa ketika perusahaan ya melaksanakan tanggung jawab sosial, berarti perusahaan tersebut pasti pada tahun yang bersangkutan memperoleh laba yang maksimal. Karena pada dasarnya ketika kita melakukan CSR, maka laba dan dana yang untuk kegiatan CSR tersebut merupakan diambil dari laba tahun yang bersangkutan. Oke. Nah, setelah kita menentukan ya tujuan sudah, lalu elemen-elemen yang ada di laporan keuangan dan informasi-informasi apa sajakah yang akan disajikan kepada para pengguna eksternal, lalu kita masuk ke third levelnya ya. Nah, third level ya di sini kita belajar terkait dengan beberapa asumsi, prinsipal, dan constraint-nya. Nah, kita sudah menentukan tujuan, kita sudah menentukan ya rerangka terkait dengan elemen di laporan keuangan, lalu kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Nah, di sini ada beberapa asumsi. Yang pertama kita belajar terkait dengan ekonomi ya. Nah, seperti contoh ya, ketika kemarin ya sampai sekarang ya terjadi pandemi COVID ya, bagaimanakah strategi khusus yang harus
ada ya yang harus diimplementasikan oleh suatu perusahaan agar tetap memperoleh laba yang maksimal ya. Nah, di sini seorang akuntan atau financial analyst ya harus memperhatikan hal tersebut. Karena ketika kita sudah tahu bahwa sekarang telah terjadi fenomena ya baik di global maupun lokal. Nah, kita di sini harus berjaga-jaga strategi yang terbaik. Nah, agar di tahun yang akan datang kita memperoleh tujuan yang maksimal. Lalu yang kedua ada berkelanjutan ya. Ada monetary unit. Jadi tujuan kita menjual berapa unit ya. Nah, lalu cost-nya berapa. Nah, yang keempat adalah periodik dan yang kelima adalah terkait dengan accrual. Nah, setelah ini teman-teman akan belajar terkait dengan accrual basis dan cash basis. Kapan kita menggunakan accrual, lalu kapan kita menggunakan cash basis. Nah, ini adalah beberapa asumsi yang harus diperhatikan ketika teman-teman ya menyusun sebuah kerangka konseptual atas pelaporan keuangan. Nah, lalu kita beranjak ke principles-nya. Principles-nya di sini lebih kepada pengukurannya. Jadi setiap akun yang ada di laporan keuangan diukur berdasarkan apa? Kalau aset kita mengenal nilai wajar ya. Nah, kalau nanti ekuitas, nah kita ada nilai buku juga. Nah, kalau pendapatan dan expense, pendapatan diakui saat terjadikah atau saat dibayar. Nah, nanti teman-teman akan belajar pada saat di third levelnya ya, di principles-nya. Yang ketiga, ada expense ya, pengakuan bebannya. Apakah dibebankan atau diukur ya berdasarkan apakah biayakah atau bebankah? Kapan diakui sebagai biaya, kapan diakui sebagai beban. Nah, inilah tugas sebagai seorang staf akuntansi ya, ketika membantu seorang CEO untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai, maka ya seorang staf akuntansi atau seorang akuntan atau seorang financial analyst harus tahu ya, harus tahu bagaimanakah mengakui sebuah pendapatan atau beban. Lalu yang keempat terkait dengan pengungkapan. Apakah diungkapkan secara full atau sebagian? Nah, di sini masuk ke third level. Lalu selain principles-nya, kita beranjak ke constraint-nya. Ada cost dan materiality. Nah, di constraint, nah nanti teman-teman ya akan menilai atau memberikan penilaian ya, dan akan berhadapan langsung juga terhadap ya orang-orang yang bekerja di bidang audit. Nah, karena ya nilai-nilai yang material harus teman-teman perhitungkan di sini. Perhitungkan dalam arti apa? Bukti transaksinya lengkap atau tidak. Nah, setelah ini kita akan belajar ya terkait dengan fundamental quality-nya. Ada completeness ya, ada useful. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini adalah segitiga piramida ya yang ada ketika teman-teman ingin menyusun sebuah laporan keuangan. Harus menyusun rangka konseptualnya, tujuannya apa ya. Oke. Masuk ke fundamental quality ya. Di sini berkaitan dengan relevance. Nah, relevan artinya adalah sesuai ya, sesuai dan dapat konfirmasi. Nah, dapat dikonfirmasi itu artinya bukti transaksinya ada atau tidak. Nah, lalu yang kedua, dapat diprediksi atau tidak ke depannya ya. Contoh, kas masuk sebesar 1M. Apakah ada bukti kas masuk? Nah, lalu ketika ada, kita konfirmasikan kepada bagian treasury-nya ya atau bagian kasirnya. Apakah terjadi ya penerimaan kas sebesar 1 miliar? Dapat dikonfirmasi. Nah, ini adalah bagian dari fundamental quality-nya ya, karena apa? Tekniknya adalah wawancara. Ya. Ada predictive value dapat dinilai ya nanti informasi yang terjadi. Jadi ini adalah terkait dengan fundamental quality-nya. Oke, nah setelah kita tahu ya terkait dengan standar atau kenapa dibutuhkan suatu kerangka konseptual. Nah, ini ada sedikit tugas ya teman-teman, kita kaitan dengan games. Nah, silakan teman-teman pelajari ya, silakan teman-teman kerjakan ya, lalu nanti kita akan bahas di kelas ya. Nah, ini adalah terkait pengakuan kapan diakui ya, pembelian peralatan kapan diakui, apakah ketika kas keluarkah atau barangnya sudah sampai ya. Nanti silakan teman-teman kerjakan dulu ya terkait tugas ini, lalu kita akan bertemu ya di kelas untuk membahas 3 pertanyaan ini.
Oke, apabila nanti ada pertanyaan, silahkan teman-teman tanyakan melalui boleh WA group atau ketika kita ketemu di kelas. Oke, sekian dulu sesi pada kali ini ya. Kita bertemu lagi di kelas dan di sesi selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.